Hai Sobat Film Kosong. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak serta umur yang panjang. Kali ini film Kosong akan dipandu oleh Bang Cadel, di mana hari ini Bang Cadel akan memberikan salah satu kisah nyata yang mungkin banyak terjadi di antara kita atau banyak terjadi di beberapa kawan kita ataupun saudara kita, di mana peminjaman online merupakan hal yang bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri karena kita terus diteror dan kita terus pusing untuk memikirkan membayarnya. Kali ini Bang Cadel akan memberikan kisah nyata tentang karyawan yang pada saat itu meminjam pinjaman online dan sampai 200 juta. Bayangkan sampai 200 juta rupiah dari 18 aplikasi pinjaman online. Seperti apa ceritanya? Bang Cadel akan berikan untuk subscriber semua, dan nanti di akhir cerita ini Bang Cadel akan memberikan tips dan trik untuk kaula muda semua agar kita bisa terlepas dari pinjol dan kita bisa terlepas dari hutang serta kita bisa hidup dengan normal. Don't go anywhere. Kisah nyata ini bermula ketika Bang Cadel menjadi seorang HRD di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Ketika itu ada banyak sekali barang yang datang ke tempat kantor Bang Cadel. Salah satunya adalah gas, kemudian ada pasir, ada semen, dan juga ada galon, di mana jumlahnya itu adalah bukan satu atau dua barang, tetapi ada banyak barang. Kemudian dari salah seorang supir menanyakan bahwa pesanan ini adalah dipesan oleh karyawan dari PT X atas nama A. Kita anggap aja A. Kemudian kita panggil A. Apakah benar memesan barang tersebut? Dan ternyata A tidak memesan barang tersebut. Gitu. Jadi A itu tidak memesan barang tersebut, tapi barang tersebut datang ke kantor atas nama A. Ternyata setelah kita selidiki, barang tersebut datang dari orang yang tidak dikenal. Dan pada saat itu Bang Cadel beranggapan ini adalah orang iseng. Tetapi nggak lama setelah itu ada banyak sekali telepon yang menghubungi kantor yang menanyakan karyawan atas nama A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang mengirim barang tersebut adalah dari aplikasi pinjaman online. Ya, jadi aplikasi pinjaman online memesan barang ke salah satu toko atau beberapa toko mengatasnamakan A untuk dikirim ke tempat perusahaannya bekerja. Dan itulah dinamika yang ada. Sehingga ketika itu Bang Cadel memanggil karyawan tersebut, memanggil si A, apa yang terjadi. Dan akhirnya si A berani jujur. Dia berani jujur bahwa si A sudah kecebur di pinjaman online. Tadinya mulai dari angka 80 juta, 100 juta. Dan akhirnya setelah diintegrasi, angkanya hampir 200 juta rupiah. Di situ ada pinjaman online yang ilegal dan juga ada pinjaman online yang legal. Ya, kemudian karyawan tersebut sudah menyerah, sudah tidak bisa mungkin untuk membayarnya karena sekalipun dari gaji itu tidak akan bisa menutupi untuk pinjaman tersebut. Di sini kita bukan mencari kesalahan si A, tapi di sini kita akan menjadi memberikan pelajaran untuk kita semua. Jadi bagaimana kita bisa hidup dengan normal tanpa salah satu pinjaman atau tanpa salah satu riba dari pinjaman online yang mencekik. Inilah dinamika yang ada saat ini. Gitu. Jadi ketika kita tanya ke si A seperti apa pengalamannya sampai terjerat seperti itu, sampai 200 juta. Awal mula ketika di tahun lalu 2024 A pinjem ke salah satu pinjaman online sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dibayarlah dalam jangka waktu 2 minggu. Dibayar sebesar 7 juta. Bayangkan selama 14 hari itu bunganya adalah 2 juta. Nah, ketika sudah jatuh tempo, si A tidak bisa untuk membayarnya, sehingga dia minjem lagi ke
platform pinjaman online yang lain. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya sampai terakhir itu adalah 18 pinjaman online. Dan yang terakhir, si A itu meminjam 45 juta rupiah di salah satu pinjaman online dan menggantikannya sebesar 60 juta rupiah dalam jangka waktu 2 minggu. Sangat luar biasa, sangat mencekik, dan sebetulnya bukannya memberikan solusi, tapi memberikan kolusi mungkin ya, itu. Karena sangat berat, tidak mungkin 2 minggu bisa menghasilkan 15 juta rupiah. Nah, itulah karena sudah mentok dan sudah tidak bisa, harus bagaimana lagi gitu. Nah, kemudian Bang Cadil memberikan solusi ya. Bang Cadil memberikan solusi agar bisa menyelesaikan hutangnya. Tapi dengan cara apa gitu. Nah, dengan cara minimal kita membayar pokoknya yang kita pinjam. Dimana pokoknya seandainya kita minjam 5 juta rupiah, maka kita balikin 5 juta rupiah sekalipun tagihannya sampai 20 juta rupiah. Nah, itu dengan cara presisi. 5 juta itu dengan cara kita baik-baik, kita telepon atau kita hubungi, atau kita minta tolong sama orang yang paham untuk menjadi pihak ketiga jembatan dengan pihak pinjol gitu. Kalau sana pihak pinjolnya tidak mau untuk dikembalikan pokoknya, ya udah, nggak usah kita bayarkan, karena kita sudah niat baik untuk mengembalikan pokoknya saja gitu ya. Daripada uangnya hilang, kan lebih baik kita kembalikan aja pokoknya gitu. Nah, dari 200 juta yang dipinjam oleh si A tersebut, kita hitung, kita selidikin semuanya dari 18 aplikasi tersebut, ternyata hutangnya hanya 80 juta. Hampir hutang pokoknya hampir 80 juta. Sedangkan tagihannya yang dihitung itu hampir 198 juta dan mendekati 200 juta rupiah. Nah, inilah orang-orang si A ini yang harus kita berikan pandangan ya, pandangan bagaimana cara menghadapi itu. Jangan kabur, jangan menyerah, jangan takut. Kita hadapin. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu. Nah, kami dari pihak perusahaan pun tidak memberikan beban kepada si A atau tidak mengeluarkan si A. Tapi kita memberikan semangat. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini, dan yang penting tidak kembali lagi ke dunia pinjaman online. Ya, walaupun uang itu entah dipakai untuk apa, tapi yang pastinya uang itu adalah uang yang dipinjam oleh si A secara pokok kepada pinjaman online. Dan pinjaman online pun salah dengan cara penagihannya. Seharusnya penagihannya tidak mengancam, penagihannya tidak mengirim barang, penagihannya tidak memberikan beban. Seharusnya mencari win-win solution agar ini terbayar. Nah, inilah yang masih menjadi dilemanya ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih pusing, masih terjerat di dalam pinjaman online, Bang Cadil memberikan saran agar tetap tenang. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya ya. Nanti seperti apa tips dan triknya untuk menghadapinya, Bang Cadil akan memberikannya di session berikutnya ya. Jadi buat teman-teman semua tetap stay, nanti Bang Cadil akan terus memberikan motivasi, memberikan tips dan trik cara menghadapinya ya. Karena kebetulan Bang Cadil sebagai seorang advokat juga, sebagai penasihat hukum juga, sehingga mungkin bisa memberikan win-win solution kepada seluruh kawan-kawan semua dan juga pihak pinjol. Tetap semangat buat teman-teman yang saat ini masih pusing memikirkan pinjol. Tetap semangat juga buat teman-teman yang saat ini masih banyak masalah. Ingat, semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Semuanya diselesaikan dengan hati tenang, semuanya diselesaikan dengan berdoa. Oke, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan menyerah. Mungkin itu aja yang bisa Bang Cadil sharing pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit pengalaman Bang Cadil menghadapi teman-teman, rekan-rekan yang mempunyai masalah. Di session berikutnya akan lebih seru lagi. Tetap stay, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa ibadah. Don't go anywhere.